Hai Sobat Pans, balik lagi sama aku Gita, dan di video kali ini aku akan bahas PT Jasa Armada Indonesia Tbk, atau yang biasa dikenal dengan IPCM. IPCM adalah perusahaan yang bergerak di jasa pemanduan dan penundaan kapal di pelabuhan. Sederhananya, IPCM punya peran penting buat membantu kapal-kapal besar agar bisa masuk dan keluar ke pelabuhan dengan aman dan lancar. Sampai saat ini IPCM sudah beroperasi di 24 wilayah di Indonesia dan didukung oleh 96 armada, mulai dari kapal pandu, kapal tunda, sampai kapal mooring. Dengan jaringan dan armada sebesar ini, IPCM menjadi salah satu yang terbesar di layanan maritim nasional. Well, kalau kita mundur sedikit ke belakang, sebelum tahun 2021, pengelolaan pelabuhan di Indonesia masih terpisah-pisah di bawah 4 BUMN yang berbeda. IPCM sendiri waktu itu merupakan anak usaha Pelindo II dan fokus utamanya ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun perubahan besar terjadi di tahun 2021 pada saat seluruh Pelindo digabung menjadi satu. Sejak merger ini, IPCM jadi punya akses operasional secara nasional dan peluang bisnisnya ikut melebar. Nggak cuma di pelabuhan umum milik Pelindo, tapi juga ke terminal untuk kepentingan khusus atau TUKS, serta terminal khusus atau tersus. Sekarang IPCM melayani 11 pelabuhan umum dan 13 terminal non-Pelindo yang tersebar di berbagai daerah. Kemudian dari sisi kinerja, IPCM masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup konsisten. Di kuartal ketiga tahun 2025, pendapatan IPCM mencapai sekitar 379 miliar, naik hampir 9% dibanding tahun sebelumnya. Dan kalau di total sejak awal tahun sampai September tahun lalu, pendapatannya sudah tembus 1,1 triliun. Mayoritas pendapatan ini masih berasal dari jasa penundaan kapal, terutama dari Pelabuhan Tanjung Priok yang sampai sekarang masih jadi pelabuhan tersibuk di Indonesia. Pertumbuhan ini juga nggak lepas dari makin ramainya aktivitas logistik laut. Pada Oktober tahun lalu saja, volume barang angkutan laut mencapai 44,6 juta ton, yang naik hampir 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh impor barang modal yang meningkat dan juga ekspor dari industri pengolahan. Semakin ramai arus barang, semakin banyak kapal yang keluar masuk ke pelabuhan, dan otomatis permintaan jasa pandu dan tunda juga ikut naik. Nah, disinilah IPCM diuntungkan. Menariknya Sobat Pans, meskipun kondisi global masih penuh ketidakpastian, IPCM tetap bisa menjaga kinerjanya. Aktivitas kapal yang menurun di beberapa wilayah justru membuat kebutuhan armada pihak ketiga berkurang, sehingga biaya bisa ditekan. Kemudian di sisi lain, pendapatan dari terminal khusus justru naik dan membantu menopang kinerja perusahaan. Hasilnya, laba bersih IPCM di kuartal ketiga tahun 2025 tercatat sekitar 51 miliar, dan secara total selama 9 bulan pertama di tahun 2025 mencapai 141 miliar. Kemudian segmen terminal khusus atau tersus saat ini juga jadi salah satu mesin pertumbuhan utama dari IPCM. Di kuartal ketiga tahun 2025, pendapatan dari segmen ini mencapai 141 miliar dan kontribusinya sudah sekitar 37% dari total pendapatan. Pertumbuhan ini banyak didorong oleh aktivitas industri, terutama di sektor pertambangan nikel. Salah satu kontributor terbesar berasal dari aktivitas terminal milik PT Trimegah Bangun Persada. Kedepan, segmen ini masih punya potensi besar, terutama kalau permintaan baterai kendaraan listrik mulai pulih dan proyek industri logam kembali berjalan. Well, kalau kita bicara soal ke depan, IPCM punya strategi untuk terus ekspansi ke wilayah-wilayah baru dan memperkuat bisnis di terminal khusus, terutama di daerah penghasil komoditas seperti batu bara dan juga nikel. Strategi ini sejalan dengan rencana pemerintah yang sedang mendorong industri galangan kapal nasional, termasuk pembangunan kapal tanker, kapal tunda, dan tongkang dalam jumlah yang besar. Semua ini tentu saja berpotensi jadi sumber pertumbuhan baru bagi IPCM dalam jangka menengah. Nah, kemudian dari sisi saham, IPCM punya kapasitas pasar sekitar 1,87 triliun, dan dalam setahun terakhir kinerjanya juga cukup positif, dengan kenaikan lebih dari 30%, dan mayoritas sahamnya juga masih dipegang oleh grup Pelindo, yang membuat bisnis IPCM relatif stabil dari sisi kepemilikan dan operasional. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, IPCM adalah perusahaan yang bekerja di balik layar, tapi perannya sangat krusial dalam mendukung logistik dan pelayaran nasional. Dengan bisnis yang cenderung stabil, dukungan induk usaha, serta peluang pertumbuhan dari terminal khusus,
IPCM punya prospek yang tetap menarik ke depan, terutama bagi yang ingin melihat sektor maritim dari sudut pandang yang lebih santai. Well, jika Sobat Pans ingin berinvestasi di Pandin Sekuritas, kami sedang mengadakan promo cashback. Sobat Pans cukup deposit 1 juta rupiah dan berhak mendapatkan cashback senilai Rp200.000 khusus nasabah baru dan menggunakan RDN Bank Panin. Lalu Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.